Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Jadi kitab sifat salat Nabi karya Syekh Albani ghafarallahu lahu, saya tidak bilang rahimahullah saja ya, tapi kita tambah ghafarallahu lahu. Kenapa? Kitab itu di dalamnya dia mulai kitabnya itu dengan mencaci maki ulama bermazhab. Di bagian hamish footnote-nya dia kata ulama muqallidin, ulama yang taklid itu kal an'am, seperti binatang ternak. Tuding sesat dan menyimpang umat Islam dunia. Salah satu dai Wahabi Salafi amatir dibuat malu tak berdaya oleh Dr. Buya Ar-Razi Hashim. Berdasarkan tayangan propaganda Wahabi Salafi yang beredar luas, salah satu dai mereka sengaja menebarkan fatwa murahan tidak mendasar terhadap seluruh umat Islam dunia. Berikut jawaban telak dari Yang Mulia Dr. Buya Ar-Razi Hashim. Salah satu dai Wahabi Salafi tengah menjadi sorotan utama umat Islam Indonesia. Pasalnya, sang dai Wahabi ini dengan sengaja di hadapan para jamaah Wahabi menyebarkan paham kejahilan yang berisi propaganda murahan mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung, perbuatan tidak terpuji ini disiarkan secara langsung live kepada seluruh umat Islam di hadapan para jemaahnya yang masih awam, tidak paham syariah Islam. Menurut pandangannya, umat Islam Indonesia saat ini telah salah fatal dalam memahami agama. Bahkan tak jarang mereka menjalankan agama dengan cara yang latah, alias ikut-ikutan atau taklid buta, tanpa mengetahui keaslian dalilnya. Sehingga mereka terjerumus ke dalam praktek menyimpang yang tidak dicontohkan langsung oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Seperti melakukan sholat dengan cara mengikuti imam mazhabul arba'ah. Padahal menurut tuduhannya itu, hal semacam itu secara nyata telah menyalahi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dada yang meremehkan, sang dai Wahabi Salafi ini dengan terang-terangan tanpa menggunakan dalil yang sahih telah menyalahkan fatal praktik beragama dengan mengikuti para imam dari mazhabul arba'ah. Menurutnya, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat Nabi yang mengikuti mazhabul arba'ah, imam mazhab yang keempat. Bahkan menurutnya pula, jika bermazhab adalah keharusan, kewajiban, tentunya para sahabat-sahabat Nabi ini telah sesat karena mereka tidak mengikuti para mazhabul arba'ah. Berikut adalah pernyataan menyesatkan kontroversial dari Ustadz Wahabi Salafi. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Ya. Sebuah pernyataan menyimpang yang sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam yang masih awam. Tentunya sangat layak diluruskan agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban berikutnya dari kejahilan para Wahabi Salafi. Salah satu ulama muda ternama yang keberadaannya sangat ditakuti oleh para Wahabi Salafi, akhirnya dengan tegas menolak semua tudingan tidak berdasar dari dai Wahabi Salafi. Dengan narasi ilmiah,
rasional, tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Berikut adalah penjelasan lengkap dari Dr. Buya Ar-Razi Hashim. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak oleh Muslim. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, bukan sebagaimana tertulis di buku. Ya, lihat Rasulullah, bertemu Rasulullah, maka cari orang yang bertemu Rasulullah, yaitu sahabat. Ketemu sahabat? Tak ketemu sahabat? Maka cari murid sahabat tabi'in. Ketemu tabi'in, cari murid tabi'ut tabi'in. Terus sampai hari ini, cari orang yang punya guru. Maka secara sholat tidak boleh ikut buku, harus ikut guru. Buku itu hanya tambahan panduan. Coba ya tuan-tuan buka kitab Sahih Bukhari, sholat pakai kitab itu, saya jamin nanti menjadi sakit kepala, ya. Kalau di Indonesia kita sebut pusing, di sini pusing terputar, ya, keliling, ya. Sakit kepala, Pak. Kenapa? Cara takbir pun sudah lebih dari tiga riwayat lebih. Yuhazi mankibain, yuhazi uzunain, ada yang yukabbir qabla rafa, ada yang yarfa qabla takbir, beragam, lebih dari 3. Bahkan Imam Bukhari tulis satu risalah hadis, risalah fi raf'il yadain, risalah mengenai mengangkat tangan. Imam Bukhari, seandainya beliau mengutamakan buku, maka beliau tidak cari guru. Beliau cari guru berapa jumlahnya tadi? Coba diingat-ingat. 1,700. Supaya apa? Beliau ingin dapat keberkahan dengan berguru. Semakin banyak guru, semakin banyak terhubung dengan Rasulullah, semakin kuat powernya. Maka kita lihat hari ini orang-orang yang terkenal namanya di zaman ini, itu hampir semua yang banyak guru di zaman dahulu. Jadi kitab sifat salat Nabi karya Syekh Albani ghafarallahu lahu, saya tidak bilang rahimahullah saja, ya, tapi kita tambah ghafarallahu lahu. Kenapa? Kitab itu di dalamnya dia mulai kitabnya itu dengan mencaci maki ulama bermazhab. Di bagian hamish footnote-nya dia kata ulama muqallidin, ulama yang taklid itu kal an'am, seperti binatang ternak. Jadi kita ini sebut binatang ternak karena kita taklid kepada Imam Syafi'i. Saya dulu anti taklid, tapi bertemu Syekh Hasan itu, dia sudah hafal kitab Muwatta umur 10 tahun dan telah mensyarah Sahih Muslim dari awal sampai akhir, syarah beliau sendiri. Tapi beliau kata, saya masih taklid kepada Imam Bukhari, apalagi ke Imam Syafi'i. Saya kemudian ingin tabayun, ya Syekh, zidli, tambah, saya tak paham. Lalu beliau tambah, apa kata beliau? Apakah engkau tahu dari mana, cara apa, manhaj apa Imam Bukhari mensahihkan sebuah hadis? Atau karena Imam Bukhari kata ini isi kitab sahih, lalu kamu percaya Imam Bukhari? Saya jawab, iya, karena Imam Bukhari kasih tajuknya Al-Jami' As-Sahih atau Al-Musnad Al-Muttasil, lalu saya juga ikut. Saya katakan, karena Bukhari katakan ini hadis sahih, saya juga katakan ini hadis sahih. Ya, beliau tersenyum. Itulah yang disebut taklid. Berarti kalau ada seseorang mengatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu dia belum keluar dari taklid, dia masih taklid kepada Imam Bukhari. Kapan kita keluar dari taklid? Jika saya membahas sendiri hadis innamal a'malu binniyat, itu paling gampang, ya. Kita teliti, ini riwayat siapa, orangnya thiqah, terpercaya atau tidak, kredibel atau tidak. Misalnya saya teliti, Imam Bukhari riwayatkan dari Humaydi, dari Sufyan, dari Yahya, dari Muhammad ibn Ibrahim At-Tamimi, dari Alqamah, dari Umar. Lalu saya cari semua tarikh wafatnya, tarikh maulidnya.
bertemu lalu kita cek orang ini thiqah atau tidak thiqah, kuat atau tidak kuat. Jika terbukti semua, maka saya menjadi muttabi', tidak menjadi taklid. Oleh karena itu di Sahih Bukhari saya belum menjadi muttabi' kecuali hanya beberapa puluh hadis. Selebihnya saya taklid kepada Imam Bukhari. Jika saya udah ngaji 15 tahun hadis masih taklid Sahih Bukhari, apa kata orang yang baru belajar Sahih Bukhari 3 tahun lalu? Ya, kita banyak hafal Sahih Bukhari, bahkan kita hafal sanadnya kepada Imam Bukhari. Tapi sampai hari ini saya tidak memandang diri saya imam mujtahid. Jadi setelah bertemu Syekh Hasan itu saya tobat dari mengatakan saya anti taklid. Nah, Syekh Albani mengatakan taklid itu seperti binatang ternak.